Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, para pembelajar sejati. Di mata kuliah auditing kali ini, kita akan membahas mengenai kualitas audit, lebih tepatnya panduan indikator kualitas audit untuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang telah ditetapkan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Oke, referensinya adalah ini dari keputusan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit. Panduan indikator kualitas audit ini ditetapkan untuk kantor akuntan publik yang dapat digunakan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dalam rangka meningkatkan kualitas pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi ini, digunakan sebagai pedoman ya bagi kantor akuntan publik dalam menentukan seberapa besar sih kualitas audit yang sudah mereka hasilkan kepada para pengguna jasa audit. Oke, ada apa aja indikator kualitas audit menurut IAPI? Yang pertama ada kompetensi auditor, kemudian ada etika dan independensi, yang ketiga ada pengguna waktu personil kunci perikatan, berikutnya ada sistem pengendalian mutu. Selanjutnya ada hasil review mutu atau inspeksi oleh pihak eksternal dan internal. Kemudian juga dalam indikator ini mengukur tentang rentang kendali perikatan, kemudian organisasi dan tata kelola KAP, dan yang terakhir adalah kebijakan imbalan jasa audit. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk kompetensi auditor. Nah, kompetensi auditor ini ada 3 ukuran atau 3 indikator yang bisa dihitung dari yang pertama, rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional. Jadi, KAP yang memiliki kualitas jasa audit yang bagus adalah ketika dia punya auditor yang sudah bersertifikat profesional akuntan publik dari IAPI. Bisa ACPA, bisa CPA. Jadi semua sertifikat dari IAPI itu diukur, berapa rasionya sih mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan staf profesional auditor. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor. Nah, ini kaitannya dengan ikut serta dalam PPL yang diselenggarakan oleh IAPI. Jadi kalau misalnya ada auditor yang ikut serta dalam, program, PPL yang dilaksanakan oleh IAPI, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan. Nah, ini tinggal dihitung aja berapa rata-rata jumlah jamnya dibagi dengan jumlah jam efektif untuk setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, indikator kompetensi auditor adalah jumlah jam kerja yang telah dijalani dalam memberikan jasanya. Jadi setiap auditor itu dihitung berapa jam kerjanya ketika mereka memberikan jasa audit kepada klien. Nah, itu indikator yang pertama untuk kualitas audit dalam hal kompetensi auditor. Yang kedua adalah etika dan independensi auditor. Seperti yang kita ketahui, independensi ini dibagi menjadi dua, yaitu independent of mind dan independent in appearance. Independensi dalam hal pemikiran dan independensi dalam hal penampilan yang itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, apa saja indikatornya? Yang pertama, KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku bagi setiap personil, KAP, dan jaringan KAP. Jadi udah punya nih pedomannya. Even itu sudah ada aturan dari SPAP, tapi KAP itu juga punya aturan etika dan independensi di dalam kantor akuntan publiknya sendiri. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika dan independensi. Jadi kalau misalnya KAP ini memiliki beberapa partner atau rekan, maka ada partner yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terkait dengan implementasi kepatuhan dari kode etik profesional akuntan publik. Yang ketiga adalah setiap auditor telah mengikuti pelatihan tentang ketentuan etika dan independensi yang berlaku dan menerapkannya pada setiap perikatan secara memadai, serta menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
Jadi sudah ada pedomannya, maka itu harus disosialisasikan kepada auditor di kantor akuntan publik tersebut, kemudian diberikan pelatihan yang mengenai etika dan independensi. Atau bisa juga diikutsertakan dalam PPL dengan materi kode etik profesional akuntan publik. Indikator yang keempat, di bagian ini adalah rotasi terhadap personil kunci perikatan telah dilakukan secara memadai. Seperti yang kita ketahui, perikatan antara personil kunci atau penanggung jawab gitu ya, PIC dari perikatan terhadap klien itu dibatasi jumlahnya. Nah, dengan demikian, maka ada baiknya dilakukan rotasi secara memadai. Jadi secara rutin gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya PIC-nya adalah si A, maka mungkin tahun berikutnya itu bisa diganti gitu atau setelah 2 tahun misalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pernyataan independensi yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim perikatan. Jadi di sini ada surat pernyataan gitu ya, bahwa setiap anggota yang tergabung dalam tim audit tersebut bersedia untuk bersikap atau menjaga independensi, baik independent of mind dan independent in appearance. Oke, rekan-rekan, selanjutnya kita akan bahas yang indikator yang ketiga, yaitu penggunaan waktu personil kunci perikatan. Apa sih atau siapa sih personil kunci perikatan? Personil kunci perikatan ini adalah orang yang ditunjuk di kantor akuntan publik itu bisa sebagai rekan atau partner yang nantinya bertanggung jawab terhadap perikatan tersebut. Nanti rekan perikatan ini atau bisa juga tim lain atau anggota tim lain dalam perikatan tersebut yang bertanggung jawab untuk menelaah sistem pengendalian internal, menelaah tentang perikatannya gitu ya. Jadi memang yang menjadi PIC dari suatu perikatan jasa audit. Tidak mesti hanya rekan perikatannya yang menandatangani laporan audit, tapi bisa juga ketua timnya. Yang penting dia punya tugas pokok fungsi sebagai penelaah mengenai perikatan tersebut. Nah, indikatornya apa saja? Ada dua. Yang pertama, rasio penggunaan waktu oleh rekan perikatan terhadap jumlah keseluruhan jam untuk menyelesaikan suatu perikatan. Jadi di sini kan setiap audit itu ada rekan atau partner atau akuntan publik yang sudah terregister yang berhak untuk menandatangani laporan auditor independen. Nah, beliau ini berapa lama jam yang digunakan untuk menyelesaikan perikatan tersebut. Seperti itu. Jadi menghitungnya dengan berapa jam jumlah rekanan perikatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perikatan tersebut. Kemudian indikator yang kedua adalah rasio. Kalau tadi adalah rekan perikatan, kalau ini adalah personil kunci perikatannya, PIC-nya, dibandingkan dengan jumlah waktu keseluruhan untuk menyelesaikan perikatan. Jadi ada dua yang diukur ya, yaitu rasio atas pemenuhan waktu rekan perikatannya dan rasio yang digunakan oleh personil kunci perikatan. Gitu. Jadi ada dua pihak yang diukur di sini terhadap jumlah keseluruhan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah perikatan tersebut. Nah, indikator berikutnya untuk mengukur kualitas audit dari sebuah kantor akuntan publik adalah pengendalian mutu perikatan. Bahwa di sini KAP harusnya telah menetapkan panduan dan dokumentasi yang memadai untuk beberapa hal. Yang pertama, mengenai penerimaan klien dan evaluasi hubungan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, perencanaan audit termasuk penilaian risiko dan penentuan respon atas risiko yang telah dinilai. Kemudian evaluasi kesalahan penyajian. Yang berikutnya adalah perumusan laporan perikatan. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi, untuk mengendalikan mutu perikatan audit yang dilakukan oleh KAP, KAP pun juga sudah harus membuat pedoman atau panduan terhadap dokumentasi hal-hal tersebut. Dalam hal untuk menentukan apakah akan menerima perikatan jasa audit tersebut terhadap klien tertentu. Yang berikutnya, indikator kedua untuk pengendalian mutu perikatan adalah KAP telah menetapkan kebijakan penelaahan dan supervisi, konsultasi, dan penelaahan pengendalian mutu perikatan.
Jadi setelah disusun nih pengendalian mutu untuk panduan dan dokumentasi atas informasi-informasi tadi, maka KAP juga harus punya kebijakan terkait dengan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian mutu tersebut. Jadi selalu ada Monef untuk kemudian dievaluasi dan jika dimungkinkan ada perbaikan di kemudian hari atas pengendalian mutu tersebut. Sehingga perikatan di sini akan terjaga gitu ya, akan terjaga bagaimana auditor atau KAP menentukan penerimaan klien, kemudian bagaimana merencanakan auditnya, itu semuanya terdokumentasikan gitu. Dan diatur dalam pengendalian mutu tersebut. Oke, kita beranjak ke indikator kualitas audit yang berikutnya, yaitu hasil review mutu atau inspeksi, baik dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal, oleh siapa? Monitoring dan inspeksi terhadap kertas kerja perikatan secara periodik dilakukan oleh personil yang tidak terlibat dalam perikatan tersebut maupun penelaah pengendalian mutu perikatan. Jadi misalnya dalam sebuah perikatan audit, di situ kan pasti ada kertas kerja yang disusun oleh tim auditor. Nah, siapa yang harus mereview? Siapa yang harus memonitoring atas kelengkapan kertas kerja tersebut? Nah, itu adalah personil atau auditor lain yang tidak terlibat dalam perikatan tersebut. Jadi di luar anggota tim perikatan itu. Atau ada juga orang yang walaupun misalnya SDM-nya terbatas gitu ya. Nah, orang ini tidak terikat, orang ini tidak bertanggung jawab dalam penelaah pengendalian mutu perikatan, seperti itu. Nah, kalau dari eksternal oleh siapa? Kalau dari eksternal, review mutu ini dilakukan oleh P2PK dari Kementerian Keuangan, yaitu pendidikan, kemudian dari IAPI, dan regulator lain yaitu OJK dan BPK. Nah, pihak-pihak eksternal ini melakukan review mutu terhadap akuntan publik itu sendiri yang sudah terregister, kemudian KAP secara periodik. Dan ini dilakukan secara berkala gitu ya oleh 3 pihak tersebut gitu dari pihak eksternal. Oke, selanjutnya adalah masih berkaitan dengan perikatan, yaitu indikator kualitas audit mengenai rentang kendali perikatan. Nah, ini ada 4 ukuran. Yang pertama, rasio akuntan publik terhadap jumlah perikatan. Jadi ada berapa jumlah akuntan publik terhadap jumlah perikatan secara keseluruhan yang ditangani oleh KAP dalam 1 tahun. Kemudian, rasio personil kunci perikatan terhadap jumlah perikatan. Nah, ini tadi yang personil kunci perikatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi tinggal diganti antara yang pertama dan kedua ini, tinggal diganti pembilangnya saja gitu ya. Kalau tadi akuntan publiknya, nah kalau ini adalah personil kunci perikatan. Indikator yang ketiga adalah rasio rekan perikatan terhadap jumlah auditor. Jadi dalam sebuah kantor akuntan publik itu bisa saja memiliki lebih dari 1 partner atau 1 rekan. Nah, jumlahnya ini dibagi dengan jumlah auditor secara keseluruhan di kantor akuntan publik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rasio personil kunci perikatan terhadap total auditor. Nah, ini sama dengan yang ketiga tadi ya, tapi pembilangnya diganti dengan personil kunci perikatan. Ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur bahwa KAP itu mampu untuk mengendalikan perikatan yang sudah mereka tangani, perikatan jasa audit yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka berikan jasanya. Apakah rasional jumlahnya dengan rekan yang ada, dengan jumlah auditor yang ada, dengan jumlah perikatan yang ada. Nah, itu apakah rasional atau proporsional gitu ya. Nah, ini disebut dengan kualitas audit mengenai rentang kendali perikatan. Oke, yang selanjutnya adalah ini merupakan hal yang cukup penting ya, dan kualitatif sekali gitu ya untuk indikator ini, yaitu organisasi dan tata kelola KAP. KAP yang dipimpin oleh dan dikelola oleh akuntan publik secara mandiri dengan budaya internal tune of the tip yang mengedepankan pencegahan terhadap ancaman independensi KAP.
Jadi ini harus ada gitu ya pengelolaan KAP dan akuntan publik ini harus memiliki kompetensi yang membangun budaya internal di dalam KAP-nya tersebut dan upayanya adalah untuk pencegahan terhadap ancaman independensi yang mungkin dialami oleh kantor akuntan publik tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dalam organisasi dan tata kelola KAP, KAP itu harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai yang mengatur tentang pengaturan, kepemimpinan, sistem penilaian kinerja dan remunerasi, serta mekanisme partnership di antara para rekan akuntan publik yang menunjukkan komitmen untuk mendukung kualitas audit. Jadi dalam KAP itu harus ada struktur organisasi yang jelas, di mana di dalamnya ada peran-peran mengenai siapa pemimpinnya, bagaimana sistem penilaian kinerja untuk setiap auditornya, bagaimana pemberian remunerasi atau penghargaan bagi anggota tim perikatan yang terlibat. Nah, seperti itu yang harus dimiliki oleh kantor akuntan publik. Kemudian yang selanjutnya adalah KAP telah menetapkan organisasi dalam KAP yang berfungsi untuk menangani dan melaksanakan aspek yang berhubungan dengan pengendalian mutu. Jadi KAP di sini harus memiliki desain ya atau sistem organisasi di internalnya mereka yang menangani aspek-aspek yang berkaitan dengan pengendalian mutu. Kemudian yang berikutnya adalah KAP telah menunjuk partner dan personel lain yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pada pengendalian mutu. Jadi seperti yang tadi disebutkan sebelumnya mengenai pengendalian mutu, itu harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi dari pengendalian mutu yang telah ditetapkan di kantor akuntan publik tersebut. Nah, indikator tambahan dari organisasi dan tata kelola kantor akuntan publik ini bisa diukur dari 3 hal. Yang pertama adalah rasio luas ruangan kantor KAP terhadap jumlah personil kunci perikatan atau rasio sarana fisik lain. Ya, ini mohon maaf ya, ada typo. Jadi maksudnya adalah rasio sarana fisik ya. Nah, jadi untuk tata kelola yang baik itu salah satunya ditunjukkan dengan kenyamanan ruangan kerja bagi auditor, gitu. Nah, di sini harus diukur nih seberapa besar perbandingan antara luas ruangan kantor akuntan publik dengan jumlah personilnya, gitu. Kemudian yang kedua, jumlah waktu yang dialokasikan rekan akuntan publik untuk menangani organisasi dan tata kelola. Jadi rekan kantor akuntan publik atau partner di KAP itu tidak hanya bertugas untuk menandatangani atau memimpin dari proses perikatan audit, tapi juga mereka punya peran untuk menangani organisasi dan tata kelola di KAP mereka sendiri. Agar apa? Agar KAP-nya, sustainability-nya tetap terjamin, gitu ya, tetap terjaga profesionalismenya, dan hubungan kerja di internal itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah struktur kendali tim perikatan yang menggambarkan tanggung jawab pola pengawasan yang berjenjang. Jadi dalam struktur organisasi itu juga ada gambaran tentang dari pihak siapa gitu ya, dari paling bawah itu tanggung jawabnya ke siapa, dan seterusnya, sampai pimpinan partner di kantor akuntan publik tersebut. Nah, ini adalah indikator untuk, apa namanya, yang organisasi dan tata kelola dari kantor akuntan publik. Oke, yang selanjutnya adalah kebijakan imbalan jasa. Nah, ini, sebenarnya ada aturannya sendiri ya, di IAPI itu sudah membuat pedoman juga atau panduan terkait dengan hal ini, yaitu, bagaimana sih menentukan besaran imbalan jasa yang berhak diterima oleh akuntan publik. Akuntan publik dapat menentukan secara bebas dan mandiri yang berdasarkan kebutuhan dan professional judgment. Jadi tergantung kliennya. Kalau kliennya itu punya resiko yang tinggi, maka biaya audit juga bisa tinggi. Kemudian luas lingkup dari auditnya, seberapa besar perusahaan yang diaudit, maka itu juga menentukan seberapa besar imbalan jasa yang berhak diterima oleh kantor akuntan publik. Nah, ini tentunya dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu nilai mata uang ya, rupiah, atau mungkin kalau perusahaannya perusahaan asing, mungkin bisa dibayar dengan mata uang asing.
Nah, kemudian, seperti yang tadi saya sampaikan, IAPI juga sebenarnya sudah menerbitkan panduan khusus untuk menentukan imbalan jasa pada suatu KAP. Di sini tidak ada aturan secara saklek bahwa normalnya berapa rupiah sih jasa audit, karena itu tergantung dari klien, tergantung dari kondisi kebutuhan yang diperlukan oleh kantor akuntan publik untuk menyelesaikan perikatan tersebut. Kemudian, itu tadi adalah indikator-indikator kualitas audit ya. Nah, sekarang bagaimana mengkomunikasikan indikator kualitas audit itu? Komunikasi indikator kualitas audit ini dilakukan terhadap pengguna jasa akuntan publik, yaitu klien, kemudian kepada regulator profesi akuntan publik yang tadi sudah disampaikan, yaitu adalah IAPI gitu ya, dan selanjutnya kepada instansi pemerintah dan regulator lainnya seperti OJK, BPK, Kementerian Keuangan, kemudian juga kepada komite audit, dan yang terakhir adalah kepada pihak lain yang relevan. Oke, rekan-rekan semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai indikator kualitas audit untuk kantor akuntan publik, dan untuk informasi lebih lengkap, catatan mengenai panduan, mengukur kualitas jasa audit oleh kantor akuntan publik dapat dilihat di websitenya IAPI di bagian peraturan. Jadi bisa rekan-rekan baca di sana langsung untuk lebih detailnya. Oke, terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Ini adalah murni dari saya pribadi dalam menjelaskannya, tidak terkait dengan apa yang dilakukan oleh IAPI atau tidak terkait oleh IAPI secara langsung ya. Jadi ini saya hanya menjelaskan apa yang saya pahami dari panduan tersebut. Jadi ini murni adalah dari saya pribadi. Nah, untuk itu apabila ada hal yang kurang tepat atau yang perlu dikoreksi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video materi ini, semoga bermanfaat dan teruslah berkembang menjadi auditor yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.